tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya. Nah, lagunya singkat tapi maknanya sangat-sangat mendalam ya. Kita kembali lagi di Aceh Gino. Saya masih barengan dengan Tia Oktiva, seorang penulis muda berbakat yang pastinya dia sudah menelurkan satu buah buku, tapi masih banyak juga cerita-cerita yang novel yang belum dibukukan ya. Oke, kayaknya bakal nyusul nih. Tia, cerita dong tentang sebuah novel Aku, Kau dan Hijrah. Apakah ini menceritakan tentang seorang perempuan ataupun laki-laki yang hijrah untuk menjadi mukmin yang lebih baik, atau hijrah dalam kategori artinya makna mencari pengalaman baru di tempat yang baru, atau bagaimana? Boleh dong cerita biar teman-teman juga lihat, suka, beli langsung gitu. Jadi cerita Aku, Kau dan Hijrah ini menceritakan tentang seorang cewek. Cewek ini anak tentara. Jadi kan tentara itu dia pindah-pindah tempat ya, pindah-pindah tugas gitu. Jadi suatu hari dia ini harus pindah ke Banda Aceh. Dia pindahan dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya pindah ke Aceh gitu. Jadi dia suka sama teman sekolahnya di Surabaya. Cuman kan karena dia udah pindah ke Banda Aceh, jadi mereka berpisah tuh. Pernah sempat lost contact juga mereka berdua. Terus ya buat ceritanya itu si Zahra ini tokoh utamanya, Zahra namanya. Si Zahra ini karena tinggal di Aceh, dia kan sebelumnya nggak pakai hijab ya. Di Aceh kan harus pakai hijab gitu yang perempuannya. Jadi dia udah coba-coba pakai hijab, berubah gitu, ikut-ikut kajian. Pokoknya agama dia itu udah lebih bagus lagi gitu. Terus setelah beberapa tahun kemudian, si Zidan ini yang cowok yang dia suka itu nyusulin dia ke Banda Aceh gitu. Jadi memang sama-sama orang luar gitu. Iya, sama-sama orang luar. Oke, ketemu lagi di sini. Zidannya dalam rangka apa nih? Sini kuliah atau kerja atau bagaimana? Dia nyusulin si Zara ini karena nggak bisa move on. Ini sekitar umur berapa sih kalau untuk bacaan novelnya ini? Iya, kalau novel ini bagusnya sih anak SMA ya, dari anak SMA sampai 20-an gitu, 23. Oke, jadi menceritakan seorang perempuan yang mencari jati diri. Iya. Ya, jadi dengan suasana yang berbeda juga ya di Aceh. Jadi sekarang dia di dalam buku novel ini endingnya happy ending atau bagaimana? Happy ending. Menikah begitu. Iya, menikah. Menikah di Aceh dan tetap di Aceh juga menetapnya. Enggak, mereka pindah ke Surabaya lagi. Apa sih yang menarik dari sebuah buku Aku, Kau dan Hijrah ini, Tia? Ya, menariknya itu tentang kesetiaan ya, karena kan si Zidan ini sebenarnya suka juga sama si Zara. Cuman Zidannya nggak mau ngasih tahu Zara, dan Zara juga suka sama Zidan. Zara juga nggak ngasih tahu Zidan, jadi mereka sama-sama memendam perasaan gitu. Idenya dari mana, Tia? Karena Tia pernah gitu juga. Bener kayak kamu bilang, kalau kebanyakan juga dari kisah nyata dia ya, pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi Tia, endingnya sekarang gimana? Sad ending, ya karena di dunia nyatanya Tia jadi sad ending. Dia pengen bikin di versi bukunya itu happy ending gitu. Dia nggak suka sama sad endingnya. Semua buku menceritakan tentang cinta, ya. Semua buku tentang. Tapi ada berisi juga tentang keluarga sih di dalam sini. Keluarga, persahabatan, cinta di dalam sini. Agama juga ada. Nah, kalau untuk menulis untuk agama ini kan kita harus punya banyak referensi. Dengan siapa? Misalkan Tia ini berkonsultasi untuk sebuah tulisan yang menghidupkan sebuah agama. Tia itu sering nanya-nanya sama teman Tia itu, dia udah hijrah juga. Jadi Tia banyak ngambil pengalaman dia tulis ke dalam buku ini. Terinspirasi dari teman Tia itu yang udah hijrah. Dia dulunya suka musik gitu, suka cover lagu gitu. Setelah hijrah? Setelah hijrah dia udah nggak suka lagi cover lagu. Iya, Pak. Jangan-jangan dia lagi gitu. Rahasia. Ini yang nggak enaknya nih, karena Rais juga udah tahu gitu ya, sama-sama udah tahu. Boleh dong pinjam bukunya, pengen ini menarik sekali ya, karena
ini berlatar belakang berarti kota Banda Aceh begitu ya. Oke, tentang dunia tentara juga, dari keluarganya juga, persahabatan juga. Jadi ini memang kenapa kita harus beli buku ini? Karena bukunya itu bagus banget, udah dikomentarin sama orang banyak banget, pokoknya udah dibaca lebih dari 23.000 kali di Wattpad. Gitu. Di Wattpad. Nah, kalau untuk teman-teman Aceh TV ataupun Aceh Jino pengen pesan untuk ataupun untuk beli buku ini, di mana mereka bisa mendapatkannya, Tia? Oke. Bukunya bisa dibeli di Tokopedia, Guepedia, Shopee, sama Bukalapak. Jadi mereka harus download aplikasi tersebut dulu. Kemudian cari judulnya atau nama penulisnya dulu nih, biar gampang. Tulis nama penulisnya bisa, judul bukunya bisa, nama penerbitnya juga bisa. Nanti di aplikasi tersebut ada nggak sih sinopsis diceritakan terlebih dahulu, jadi orang agar lebih menarik lagi untuk membacanya begitu ya. Oke, ada keinginan untuk menyodorkan buku ini untuk dijual di toko-toko buku di Banda Aceh? Iya, rencananya sih ada, cuman belum punya kontak sama toko-toko buku di Banda Aceh itu. Seberapa sulit membuat sebuah buku hingga selesai ini, Tia? Buku ini sulit banget, soalnya Tia nggak pakai outline waktu buatnya itu, jadi Tia tulis aja sesuai imajinasi Tia. Kadang-kadang Tia juga nggak tahu ini abis ini tulis apa ya, abis ini tulis apa ya gitu. Suka hilang ide gitu. Nah, biasa kalau udah hilang itu ngapain aja nih, Tia? Dia nonton film, baca-baca buku lagi gitu. Jadi ide ceritanya datang bisa dari apa saja ya. Suka nonton Korea? Suka. Iya. Ketahuan sekali ya, anak muda sekarang memang hobinya adalah drakor ya, dimana kisah cintanya ini hampir digilai oleh semua anak-anak muda ya. Kecuali saya. Dan jual. Iya. Nah, memang terkadang sih pemirsa mungkin juga Anda punya pengalaman seperti Tia ini ya, maksudnya bukan Tia ini, bahwasanya awalnya di sekolah hobinya nulis diary, ya kan, zaman-zaman dulu saya itu tahun 97 ya. Belum lahir ya? Baru 1 tahun. Udah tua banget. 97 tahun 97 saya masih SD. Udah lahir ya, tapi masih 1 tahun 2 tahun ya. Oke. Nah, jadi untuk menceritakan cinta monyetnya saat itu, kebanyakan dari teman-teman saya waktu itu kan nulisnya di buku diary, ya kan, sampai buku diary-nya sampai banyak banget itu. Kemudian memang sengaja untuk disimpan di bawah kolong meja. Sengaja. Ada kuncinya nggak? Tidak. Beda loh, ini diary yang kisah curhat sendiri dengan bikin tulisan ya, beda. Karena memang kalau dulu kan medianya cuma mading sekolah. Dulu kan juga belum ada internet dan segala macam, belum terkenal. Paling kalau udah masuk mading, mereka akan menuliskan di majalah sekolah begitu ya, majalah sekolahnya, bukan mading yang majalah dinding begitu. Nah, akhirnya tulisan-tulisan tersebut hilang begitu saja saat tsunami. Mungkin kalau diselamatkan bisa jadi saya juga menjadi seorang penulis, bisa jadi, tapi kebanyakannya enggak sih. Soalnya passion seseorang berbeda-beda. Seperti Rais passionnya di musik ya, walaupun kuliahnya juga bukan di musik ya. Tia di FKIP bahasa Inggris. Ya benar, passionnya malah nulis cerita. Pengen nggak sih nulis buku ini dalam bahasa asing gitu? Pengen banget. Bisa, tapi yakin begitu bisa? Insya Allah bisa. Bisa ya. Nah, ini Manato juga bisa go internasional nih, Tia. Amin. Oke. Nah, kalau buat Anda nih yang pengen pesan buku Aku, Kau dan Hijrah miliknya si penulis Tia Oktiva, bisa langsung download aplikasi Tokopedia, Guepedia, Bukalapak, Shopee dan Shopee ya. Bisa langsung ketik Aku, Kau dan Hijrah. Ini sebuah kisah cinta anak muda ya, yang si cowoknya move on nyusul ke sini. Andaikan saja ini menjadi kisah nyata, aku pengen Tia ini ngundang orangnya kemari. Oke, kenapa sih dari sekian banyak naskah yang tidak diterbitkan, kenapa harus Aku, Kau dan Hijrah ini dibukukan? Ya karena gimana ya? Karena udah ditolak 2 kali itu, dia nyari penerbit lain, penerbit yang kecil. Kalau yang mayor itu kan penerbit besar yang udah nolak naskah Tia yang 2 kali itu.
Terus Tia kirim ini dalam 10 hari udah bisa jadi buku. Gak coba dengan judul yang lain begitu di penerbit Guepedia ini mungkin juga bisa diterima. Dia lagi nulis 2 naskah lagi, tapi kayaknya bakalan ditunda dulu soalnya kan mau fokus ke skripsi sekarang. Skripsi. Oke, dukungan keluarga seperti apa? Shock nggak sih orang tua? Ternyata anak saya ini menjadi seorang penulis hebat gitu. Ya, alhamdulillah orang tua kaget juga mendukung. Terus kan Tia ini orangnya apa ya? Karena aplikasinya kan di HP, jadi keluarga Tia tuh suka marahin Tia gitu. Kenapa sih di HP mulu matanya itu sampai buram kan, sampai minus gini. Padahal mereka nggak tahu Tia itu sebenarnya main HP bukan cuma main-main HP doang biasa gitu. Tapi Tia nulis di sini ada hobi Tia itu jadi nulisnya di HP Tia. Begitu, bukan di laptop lagi. Bukan di HP. Aku kalau nulis 1 paragraf aja, kan kalau udah habis nggak kelihatan lagi nih tulisannya. Aku nyari ke atas nih, tadi aku nulis apa ya? Pengalaman ya kayaknya ya. Oke, orang tua sangat mendukung begitu ya Tia ya. Dan ini adalah ya luar biasa sekali. Nanti aku boleh pinjam nggak sih? Boleh. Boleh ya. Nah, boleh. Nanti kita akan segera kembali lagi. Rais, nyanyikan lagu dong yang keren ya. Request dari aku apa ya kira-kira ya? Shalom Seven mungkin? Boleh. Oke, nanti kami akan segera kembali setelah Rais menyanyikan sebuah lagu, oke? Melihat tawamu, melihat senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu, menatapkan selalu, meratapi isi dunia, terlihat jelas.